Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal hadimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah karena kita pada hari ini masih diberi kesempatan dan kesehatan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadirannya ya. Hizbiyah Nahdlatul Ummah. Oke, hadir ya. Ramadana Khairun Nisa. Oke, hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Apa Mbak Hizbi? Oh ya, betul. Hari ini kita akan membahas berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kita lahir di dunia ini, siapa pertama kali yang kita temui? Ya, tentunya orang tua kita. Maka dari itu, kita harus menghormatinya. Oke, karena tema pada hari ini kita akan membahas tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Apakah ada yang tahu empati itu apa? Apa Mbak? Ya, betul. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Kalau bahasa sekarang, anak-anak zaman sekarang itu namanya adalah peka ya. Oke, empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan rasa empati, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, ayo dibaca Mbak. Belum tahu artinya ya? Ya, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu atau sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi sekedarnya, atau sebagai tali kasih, atau sebagai tali silaturahmi. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan tumbuh apabila yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkannya. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Peka ya. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Oh, seperti dia merasakan, dia kayaknya belum makan deh. Ya udah aku kasih makan. Ya udah kita bantu, atau jika ada orang yang membutuhkan, kita membantunya. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri, membahagiakan orang lain.
Di awal pertemuan tadi, Ibu sudah menjelaskan bahwa siapa orang pertama kali kita ketemui ketika kita lahir? Tentunya orang tua kita kan? Maka dari itu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Jasa orang tua kita sangatlah besar, sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya, tidak bisa membalasnya. Maka dari itu, ibu yang mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dan mempertaruhkan nyawanya, maka kita harus menghormatinya. Kemudian ibu yang menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah yang memelihara kita, memerawat kita, sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ayah dan ibu yang memberi bekal pendidikan, ayah dan ibu memberi kasih sayang dengan ikhlas, tanpa pamrih atau tanpa balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menegaskan bahwa kita jangan sesekali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat kita wujudkan dengan cara, ada yang tahu? Apa Mbak Hizwi? Ya, betul. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan santun. Ketika selama kedua orang tua kita masih hidup, kita memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, membahagiakan keduanya. Namun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, apa pun yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita, menjaga nama baik mereka. Di sini ada yang sudah hafal bagaimana doa untuk kedua orang tua? Pasti di sini sudah pintar-pintar semua ya. Doa, mari kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang tahu apa arti dari doa tersebut?
Ya, artinya adalah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian materi selanjutnya adalah mari kita menghormati guru-guru kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru kita. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman. Apakah ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, karena waktu pun sudah hampir selesai, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bersyukur, dan karena kita dalam pandemi COVID-19, jangan lupa kita menjaga kesehatan kita ya. Apalagi kalau kita sedang keluar, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan, jaga jarak. Oke, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.